Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dan sama-sama bisa belajar pada mata pelajaran TIK. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai ancaman online. Ya, yang pertama yaitu tentang cyberbullying. Nah, banyak sekali ya tindakan cyberbullying yang ada di sekitar kita, terutama dalam menggunakan media sosial ataupun menggunakan internet. Nah, selain cyberbullying, ada juga ancaman online yang lainnya. Nah, yang akan kita bahas yakni ancaman online tentang konten yang tidak pantas. Nah, ketika kita menggunakan internet, kita bisa saja menemukan konten yang tidak pantas. Nah, apa saja sih yang termasuk konten tidak pantas itu? Nah, konten tidak pantas itu bisa meliputi perkataan, pesan, atau gambar yang mendorong atau mengarah kepada kebencian, kekerasan, penindasan, pelecehan, dan juga yang lainnya. Nah, salah satu cara untuk kita dapat terhindar dari konten yang tidak pantas yang ada di internet, yakni meminta pendampingan dari orang tua ataupun guru ketika kita menggunakan internet. Nah, jika perlu ada juga nih kita minta bantuan orang tua kita untuk mengaktifkan sebuah fitur pada peramban internet atau browser, yakni fitur mode terbatas atau restricted mode. Nah, dengan mode terbatas ini bisa mengurangi dan menyaring konten-konten yang tidak pantas untuk anak-anak. Atau kita juga bisa menggunakan mesin pencari ataupun browser yang ramah anak. Contohnya seperti Kiddle, DuckDuckGo, ataupun Kidrex. Nah, dengan menggunakan browser yang ramah anak ini, nanti yang akan muncul adalah konten-konten atau berita-berita yang sesuai dengan umur atau usia anak-anak. Nah, salah satu aplikasi yang sudah memiliki fitur mode terbatas ini adalah YouTube. Nah, kamu bisa mengatur YouTube yang kamu miliki pada telepon seluler dengan menghidupkan mode terbatas untuk mengurangi konten-konten yang tidak pantas. Bagaimana caranya? Pertama, kita pilih ke pengaturan, kemudian kita pilih umum. Nah, di situ ada mode terbatas. Kita aktifkan mode terbatas tersebut. Atau juga YouTube sudah menyediakan YouTube yang khusus untuk anak-anak, yakni YouTube Kids. Nah, dalam YouTube Kids ini konten yang dikhususkan untuk orang dewasa tidak dapat diakses. Jadi hanya untuk anak-anak. Nah, kalian juga sebaiknya walaupun sekarang mungkin sudah beranjak ke remaja, sudah kelas 6, tapi alangkah lebih baik menggunakan YouTube Kids untuk mengurangi konten-konten yang tidak pantas. Nah, walaupun sudah menggunakan atau juga diklaim ramah anak, tetapi situs-situs ataupun browser yang menggunakan fitur mode terbatas masih saja banyak juga disusupi oleh konten-konten yang tidak pantas. Nah, jadi sebaiknya walaupun kita sudah mengaktifkan mode terbatas, kita minta juga pendampingan kepada ayah, bunda, kakak, atau guru ketika kita berselancar dengan internet. Nah,
Ketika kita menerima konten-konten yang tidak pantas, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kalau kamu melihat atau menerima konten tidak pantas atau konten negatif, maka segera lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika mendapat konten yang tidak pantas di ponsel, jangan sampai kamu coba-coba menyebarkannya kepada orang lain. Segera tutup aplikasi yang mengandung konten tidak pantas tadi, dan juga hapus konten yang tidak pantas yang kamu terima. Hati-hati ya ketika menerima konten tidak pantas, jangan sampai kita coba-coba menyebarkannya kepada orang lain. Selanjutnya, jika konten tidak pantas dari teman atau orang yang kamu kenal, beri peringatan atau beri pengertian kepada teman atau saudara kita tersebut bahwa yang dia lakukan itu tidak baik dan tidak benar, bahkan melanggar hukum. Nah, selanjutnya, jangan takut untuk menjalin komunikasi dengan guru atau orang tua mengenai masalah yang kamu hadapi. Jadi jangan sampai kamu berdiam diri ketika menerima konten yang tidak pantas. Segera laporkan kepada ayah, bunda, kakak, atau kepada guru ketika kamu menerima konten tidak pantas ini ya. Terakhir, jika aksi nakal teman masih belum berhenti, ada baiknya jika kamu dengan orang tua ataupun guru berbicara langsung dengan temanmu tersebut. Jadi minta bantuan kepada ayah, bunda, atau guru untuk membantu memperingatkan atau menjelaskan kepada teman kita tentang perbuatannya yang tidak baik itu. Nah, dengan cara itu kita juga bisa menolong, membantu teman kita dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang salah. Nah, itu tadi ancaman online yang lainnya atau yang selain cyberbullying, yakni konten tidak pantas. Nanti ada juga ancaman online yang lainnya yang akan kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang. Nah, pelajaran TIK pada hari ini tentang ancaman online konten yang tidak pantas sudah selesai. Semoga kalian bisa terhindar dari konten-konten yang tidak pantas. Kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bertemu lagi pada mata pelajaran TIK minggu yang akan datang. Mari sama-sama kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.